Halo rekan-rekan sekalian, bersama saya Andini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan Bansos PBIJK. Apa itu Bansos PBIJK? Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bansos tersebut? Kemudian, apa atau bagaimana cara mengetahui daftar penerima bansos PBIJK, serta apa yang harus dilakukan jika saat ini diketahui terdapat penerima bansos PBIJK yang diketahui sudah tidak layak lagi untuk menerima bansos tersebut. Akan saya ulas dalam video ini. Untuk itu saya minta rekan-rekan untuk dapat menyimak video ini sampai selesai. PBIJK atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan program bantuan sosial yang berkenaan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. PBIJK ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS lainnya, yang mana masyarakat miskin, tidak mampu atau PPKS lainnya ini harus memiliki NIK atau nomor induk kependudukan yang padan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, serta juga terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi, peserta PBIJK ini pembiayaan iuran kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Ada yang bersumber dari APBN, ada pula yang bersumber dari APBD. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa penduduk atau masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengetahui data PBIJK, khususnya yang bersumber dari APBN? Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan pemerintah desa atau kelurahan, ataupun rekan-rekan pendamping bansos dapat mengetahui kepesertaan dari PBIJK yang bersumber dari APBN ini melalui aplikasi 6NG Online, atau juga dapat menghubungi atau meminta informasi melalui pemerintah kecamatan atau dinas sosial. Nah, selanjutnya masyarakat pun juga dapat mengecek secara mandiri melalui website resmi Kemensos RI, yaitu pada cekbansos.kemensos.go.id. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, tampilan dari cekbansos.kemensos.go.id adalah seperti ini. Silakan bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin mengecek kepesertaan dari bansos khususnya PBIJK yang bersumber dari APBN. Nanti silakan untuk mengisi, ada pilihan provinsi, pilihan kabupaten kota, kemudian juga ada pilihan kecamatan, pilihan desa atau kelurahan, serta mengisi nama dari penerima manfaat sesuai dengan EKTP, serta juga mengisi huruf kode CAPTCHA, dan setelah itu bisa lakukan klik cari data. Perlu kami informasikan, ketika rekan-rekan Bapak Ibu sudah mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id ini, ketika nama, umur, alamat sudah sesuai dengan data yang dicari gitu ya, rekan-rekan juga dapat melakukan konfirmasi kepada pemerintah desa atau kelurahan setempat, atau juga melalui pendamping bansos di wilayahnya masing-masing untuk memastikan kebenaran dari informasi melalui laman ini. Kemudian, untuk mengetahui data PBIJK yang bersumber dari APBD,
pemerintah desa atau kelurahan dapat menerima informasi daftar penerima dari pemerintah kecamatan masing-masing atau melalui dinas sosial. Jadi saya sampaikan, jika pemerintah desa atau kelurahan belum mengetahui daftar penerima PBIJK yang bersumber dari APBD tersebut, dapat segera menghubungi pemerintah kecamatan setempat atau melalui dinas sosial. Dengan mengetahui data penerima PBIJK, baik itu yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD, maka pemerintah kecamatan, desa, ataupun kelurahan dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait kepesertaan PBI atau BPJS Kesehatan tersebut. Hal ini sangat penting agar penerima manfaat tidak ragu lagi untuk datang ke pusat layanan kesehatan ketika sewaktu-waktu ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya. Karena yang bersangkutan telah mengetahui bahwa saat ini telah menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang iuran bulanannya ditanggung oleh pemerintah. Jika telah terdaftar dan belum memegang kartu kepesertaan, dapat segera datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dapat dicetak kartu BPJS Kesehatannya dengan menunjukkan EKTP atau kartu keluarga. Serta kepesertaan ini juga dapat dicek melalui aplikasi mobile JKN yang diunduh melalui Play Store. Kemudian, jika di lapangan ditemukan penerima PBIJK yang saat ini sudah tidak layak lagi sebagai penerima bansos, misalnya karena sudah mampu, meninggal, pindah, keluarga PNS, TNI atau Polri, atau yang iuran BPJS Kesehatannya telah ditanggung oleh pemberi kerja, serta juga karena alasan lainnya, maka untuk penerima PBI APBN setelah dilakukan verifikasi dapat segera melakukan aksi tidak layak pada aplikasi 6NG online akun desa atau kelurahan. Cara untuk melakukan verifikasi kelayakan juga dapat dilihat pada video saya sebelumnya, yaitu cara mengakses 6NG online dan melakukan aksi tidak layak sesuai hasil verifikasi. Di wilayah kerja saya, yaitu di Kabupaten Kapuas, jika terdapat data peserta PBIJK yang bersumber dari APBD dan saat ini terverifikasi tidak layak lagi sebagai peserta PBIJK, maka pemerintah desa atau kelurahan dapat melaporkan kepada dinas sosial melalui link Google sebagaimana tertera. Yang mana link Google ini juga saya sematkan nanti di kolom deskripsi dan bisa dicek langsung. Pada link Google tersebut juga dapat mengupload lampiran surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang diketahui oleh camat. Tampilan dari link Google yang juga bisa teman-teman lihat pada kolom deskripsi, nanti tampilannya akan seperti ini. Aksi tidak layak PBI JKD atau BPJS Kesehatan Kabupaten Kapuas. Nah, di sini teman-teman dapat menginput nama penginput data. Kemudian setelah itu lanjut dengan jabatan penginput data, karena yang bisa menginput data di sini adalah pengurus RT atau RW serta juga perangkat desa atau kelurahan. Setelah itu lanjut kepada nama peserta, yaitu nama peserta yang telah dilakukan verifikasi, kemudian NIK-nya, lanjut pada nomor PBI JKD atau BPJS Kesehatan, serta alamat desa atau kelurahan, kecamatan, dan alasan tidak layak dari penerima yang di atas tadi sudah kita input sebelumnya. Misalnya di sini alasan tidak layak, pilihannya diantaranya mampu, meninggal, pindah, atau pembiayaan segmen lain. Jadi bisa dipilih salah satu. Kemudian lanjut pada alasan tidak layak lainnya. Jadi nanti ini sebagai opsi, jikalau tidak ada pilihan di atas, nanti teman-teman bisa
menuliskan alasan tidak layak lainnya di sini. Serta di link Google ini juga teman-teman dapat menambahkan foto rumah dari penerima yang kita verifikasi tadi, foto rumah yang bersangkutan, yaitu tampak depan atau tampak samping. Dan yang terakhir yaitu ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah terkait dengan penerima yang saat ini kita verifikasi bahwa kepala desa atau lurah menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi sebagai penerima PBI jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas. Setelah ini sudah diisi semua, teman-teman bisa langsung kirim dan ini sudah menjadi bukti pelaporan terkait dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh rekan-rekan di desa ataupun kelurahan. Verifikasi terhadap daftar peserta PBIJK yang bersumber dari APBN atau APBD perlu untuk dilakukan secara berkala, mengingat data penerima bansos yang selalu bersifat dinamis dan juga agar penerima saat ini adalah data yang benar-benar valid dan tentunya tepat sasaran. Baik, rekan-rekan, demikianlah penyampaian saya terkait dengan PBIJK. Semoga ini dapat bermanfaat dan tentunya harapan kita bersama bahwa pelaksanaan program PBIJK ini dapat lebih tepat sasaran. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.